Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan ini alhamdulillah Bapak akan memberikan materi tentang matriks. Dalam kompetensi dasar matrik menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos matriks. Dalam definisinya, matriks dalam pengertian matriks adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan elemen-elemen matriks atau disebut juga dengan komponen-komponen matriks. Nama sebuah matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Nama dari suatu matrik disebut juga dengan atau banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom dari suatu matriks itu disebut dengan ordo atau disebut juga dengan ukuran dari matriks. Perhatikan dari contoh-contoh matrik berikut ini. Jika matrik A yang tersusun bilangan-bilangannya 1, 2, 3, 4, baris kedua 2, 0, 5, 6, baris ketiga 3, 6, 4, dan 7. Untuk baris pertama 1, 2, 5, 4, baris kedua 2, 0, 5, 6, baris ketiga 3, 6, 4, 7. Dan kalau bilangan-bilangan yang ada kolom yaitu kolom ke-1 1, 2, 3, kolom kedua 2, 0, 6, kolom ketiga 5, 5, 4, dan kolom keempat 4, 6, 7. Matrik A tersebut terdiri atas 3 baris dan 4 kolom. Dan matrik A ini disebut matrik yang berordo 3 kali 4 atau dituliskan dengan huruf A lalu ada dalam kurung 3 kali 4. Secara umum, matrik dapat dituliskan sebagai berikut. Jika matrik A yang mempunyai elemen-elemennya A11, A12, dan seterusnya sampai dengan A1N, baris yang kedua A21, A22, seterusnya sampai dengan A2N, dan baris yang berikutnya AM1, AM2 sampai dengan AMN. Dalam hal ini AIJ disebut elemen matrik pada baris ke I dan kolom ke J. Ada beberapa jenis matrik secara khusus. Di antaranya yang pertama matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemen-elemennya bernilai 0. Perhatikan dari contohnya. Matrik A semua elemen-elemennya 0, matrik B juga semua elemen-elemennya 0, juga matrik C semua elemen-elemennya 0. Inilah yang disebut dengan matrik 0. Yang berikutnya adalah matrik diagonal. Matrik diagonal
adalah matrik bujur sangkar yang semua elemen di luar elemen utamanya bernilai 0. Contohnya seperti berikut ini. Matrik A yang elemen-elemennya 1, 0, 0, 5. Maka perhatikanlah di sini pada diagonal utamanya adalah 1, 5. Inilah yang disebut dengan matrik diagonal. Juga dilihat pada contoh yang kedua, matrik B yang diagonal utamanya 1, 6, 4. Juga matrik C, lihat pada diagonal utamanya 2, 0, 3, 3. Sedangkan elemen-elemen yang lainnya adalah bernilai 0. Yang berikutnya adalah matrik skalar. Matrik skalar adalah matrik diagonal yang elemen-elemen diagonalnya, khususnya diagonal utamanya, bernilai sama. Contoh dari matrik skalar, matrik A yang elemen-elemennya 2, 0, 0, 2. Perhatikan dari diagonal utamanya, yaitu nilainya sama, yaitu 2. Matrik B yang elemen-elemennya 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Maka pada diagonal utamanya adalah nilainya sama, yaitu 3. Begitu juga untuk matrik C yang diagonal utamanya adalah bernilai 4. Sedangkan nilai pada elemen-elemen yang lainnya adalah 0 semua. Yang berikutnya adalah matriks identitas dan disingkat biasa disimbolkan dengan huruf I untuk matrik identitas. Matrik identitas itu adalah matrik skalar yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Contoh dari matrik identitas, matrik A 1, 0, 0, 1 itu elemen-elemennya. Matrik B 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lihat di sini pada diagonal utamanya bernilai 1 semuanya juga. Ini adalah contoh-contoh dari matriks identitas. Berikutnya adalah matriks segitiga. Pada matriks segitiga ada matriks segitiga atas, di mana matriks segitiga atas itu adalah matrik bujur sangkar atau matrik persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Lihat contoh dari matriks segitiga atas ini. Matrik A 1, 2, 0, 2. Maka di sini elemen-elemen di atasnya itu adalah berbentuk segitiga 1, 2, 2. Contoh berikutnya matrik B yang elemen-elemennya 1, 3, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini bilangan-bilangan 1, 3, 7, 3, 0, dan 1 itu membentuk segitiga. Dan begitu juga untuk matrik C yang bilangan-bilangan di atas diagonal utamanya ada, sedangkan yang di bawah diagonal utamanya itu adalah 0 semua. Inilah yang disebut dengan matrik segitiga atas. Yang berikutnya adalah matrik segitiga bawah, di mana matrik segitiga bawah itu adalah matrik bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Perhatikan dari contoh berikut ini. Matrik A yang elemen-elemennya 1, 0, 3, 2. Maka di sini
matrik yang berukuran 2 kali 2 itu adalah 1, 2, 3 itu adalah ada di bawah. Jadi disebut dengan matrik segitiga bawah. Yang lebih jelasnya lagi dari contoh berikut ini, lihat pada contoh matrik B, di mana di atas diagonal utamanya yaitu 1, 3, 1 diagonal utama itu ada di atasnya semuanya adalah bernilai 0. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah 1, 2, 3, 0, 3, 1 itu adalah ada bilangan-bilangannya. Begitu juga lihat pada contoh yang ketiga yaitu matrik C. Ini adalah merupakan matrik segitiga bawah. Berikutnya kita akan membicarakan pada operasi pada matrik ini yang utamanya tadi hanya sebagai pengetahuan untuk kalian tentang matrik. Operasi pada matrik yang pertama yang akan kita bicarakan hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan dua buah matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan apabila kedua matrik itu berordo sama. Artinya kedua matrik itu berukuran sama. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika matrik A elemen-elemennya A11, A12 sampai dengan A1n, A21, A22 sampai dengan A2n, A berikutnya AN1, AN2 sampai dengan ANM, dan matrik B B11, B12, B1n, lalu B21, B22, B2n, berikutnya BN1, BN2 sampai BNM. Jadi apabila matrik A ditambahkan dengan matrik B akan terjadi seperti ini. A11 ditambahkan dengan B11, maaf, A11 ditambahkan dengan B11. Yang kedua A12 ditambahkan dengan B12, dan berikutnya A1n akan ditambahkan dengan B1n. Berikutnya lagi A21 ditambahkan dengan B21. Berikutnya A22 ditambah dengan B22, dan selanjutnya A2n ditambah dengan B2n. Ya, selanjutnya AN1 ditambah BN1, lalu AN2 ditambah BN2, dan berikutnya ANM ditambah dengan BNM. Apabila matrik A dikurangi dengan matrik B dapat dinyatakan sebagai berikut. A kurang B itu dari elemen-elemennya yang sama ya, antara matrik A yang elemennya A11, A12 sampai dengan A1n, A21, A22 sampai dengan A2n, AN1, AN2, ANM dikurangi dengan matrik B yang elemennya B11, B12, B1n, B21, B22 sampai dengan B2n, dan dari BN1, BN2 sampai dengan BNM. Sama seperti pada penjumlahan matrik, A dikurangi B itu adalah A11 dikurangi B11, A12 dikurangi B12, AN1 dikurangi BN1, A21 dikurangi oleh B21,
A22 dikurangi B22, A2N dikurangi B2N. Lalu AN1 pada kolom terakhirnya dikurangi BN1, AN2 dikurangi BN2, ANM dikurangi BNM. Sehingga akan seperti itulah bilangan-bilangan pada pengurangan matrik ini. Kita lihat contoh. Diketahui matrik A yang elemen-elemennya 9, 2, 3, 4, 7, 8. Dan matrik B yang elemen-elemennya 3, 6, 1, 2, 1, 0. Tentukan A. Pertanyaan A, matrik A ditambah dengan matrik B, dan pertanyaan B, matrik A dikurangi matrik B. Lihat jawabannya dari jawaban yang A ditambah B, artinya elemen-elemen dari matrik A dijumlahkan dengan elemen-elemen dari matrik B. 9, 2, 3, 4, 7, 8 ditambah dengan 3, 6, 1, 2, 2, 0. Sehingga A tambah B itu akan terlihat seperti ini. 9 tambah 3, 2 tambah 6, 3 tambah 1. Lalu pada baris berikutnya, pada 4 tambah 2, 7 tambah 2, 8 tambah 0. Sehingga hasil dari penjumlahan matrik A ditambah matrik B adalah 12, 8, 4, 6, 9, 8. Sekarang lihat bagaimana jawaban dari A dikurangi dengan B. Artinya matrik A dikurangi dengan matrik B. Perhatikan, sama seperti pada penjumlahan. 9 dikurangi 3, 2 dikurangi 6, 3 dikurangi 1. Lalu pada baris berikutnya 4 dikurangi 2, 7 dikurangi 2, 8 dikurangi 0. Hasilnya adalah 6 min 4, 2, 5, 8. Nah, sekarang kita melanjutkan pada sifat-sifat pada penjumlahan matrik. Pada penjumlahan matrik yang pertama bersifat komutatif, artinya matrik A ditambahkan dengan matrik B akan sama hasilnya dengan matrik B dijumlahkan atau ditambah dengan matrik A. Yang kedua bersifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah penjumlahan dengan 3 buah matriks. Matrik A ditambah dengan matrik B ditambah dengan matrik C, itu akan sama dengan A ditambah lalu ditambahkan B dan C-nya. Yang ketiga, bahwa pada penjumlahan matrik itu bersifat identitas atau nol, di mana matrik A ditambahkan dengan 0 akan sama dengan 0 ditambahkan dengan matrik A dan sama dengan matrik A. Yang keempat, bersifat lawan atau negatif dari matrik A, di mana matrik A ditambahkan dengan lawannya, negatif dari matrik A itu adalah hasilnya 0.
Demikianlah mungkin tentang penjelasan dari Bapak masalah matrik ini. Untuk itu coba kalian kerjakan dari soal-soal dari matrik ini yang setelah Bapak buat. Sampai di sini untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.